Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, pada saat Rasulullah tiba di kota Madinah, Abu Talhah memegang tangan saya dan membawa saya menghadap beliau. Wahai Rasulullah, kata Abu Talhah, Anas ini orang miskin, terimalah ia sebagai pelayan Anda. Semenjak itu, saya mengabdi kepada Nabi, baik di rumah maupun di perjalanan. Demi Allah, beliau belum pernah mengatai pekerjaan saya dengan ucapan, kenapa kamu melakukan itu? Atau mengatai sesuatu yang tidak saya kerjakan dengan ucapan, kenapa kamu tidak melakukannya? Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Baihaqi. Abu Abdillah Al-Jadali bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah SAW menurut istri-istrinya? Aisyah menjawab, beliau adalah manusia yang paling baik budi pekertinya, tidak pernah berbuat keji, kotor, atau licik ketika di pasar. Beliau pun tidak pernah membalas keburukan atau aniaya orang lain dengan hal yang serupa, karena beliau adalah seorang pemaaf dan toleran. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dari Anas bin Malik, ia menuturkan, Rasulullah SAW itu tidak pernah mencaci maki, mengolok-olok, dan berkata kotor. Ketika mencela seseorang dari kami yang berbuat salah, beliau membalas dengan ucapan, kepalanya penuh debu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia bercerita, kami pernah berada dalam satu majelis bersama Rasulullah. Kira-kira ketika itu kami berjumlah 80 orang, semuanya dari kalangan Quraisy. Ada satu orang Quraisy yang menonjol di antara mereka, yaitu Rasulullah SAW. Saat itu, demi Allah, saya tidak melihat dari mereka orang yang tampan melebihi ketampanannya. Mereka membicarakan masalah wanita. Ketika Rasulullah angkat bicara, saya tertarik untuk dia menyimaknya. Hadis riwayat Ahmad. Simak bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda pernah berkumpul dalam satu pertemuan bersama Rasulullah? Ya, jawab Jabir. Beliau adalah orang yang banyak diam dan sedikit ketawa. Ketika para sahabat melantunkan syair dan menyebutkan beberapa kisah jenaka mereka, beliau baru tertawa dan senyum. Hadis riwayat Muslim dan Al-Baihaqi. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, ketika Abu Bakar datang ke rumahnya, hari itu adalah hari raya. Dua orang gadis sedang menabuh rebana, sementara Rasulullah SAW sedang tidur berselimut. Maka Abu Bakar membentak kedua gadis itu. Rasulullah terjaga dan berkata, biarkan mereka Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. Aisyah menuturkan, suatu hari saya melihat Rasulullah menutupi diriku dengan selimut saat saya sedang melihat orang-orang Habasyah bermain di halaman masjid. Sampai-sampai saya bosan melihatnya dan duduk. Maka hendaklah kalian juga menghargai anak gadis yang masih belia dan suka bermain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Kharijah bin Zaid bin Sabit, ia menceritakan, sekelompok orang menemui Zaid bin Sabit. Mohon Anda menceritakan kepada kami hadis-hadis Rasulullah, kata mereka. Kemudian Zaid menjawab, ketika kami membicarakan urusan dunia, beliau ikut bergabung dalam pembicaraan. Begitu pula ketika kami membicarakan masalah makanan, beliau pun ikut terlibat di dalamnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tirmizi. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling luhur budi pekertinya. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, tidak ada orang yang lebih luhur budi pekertinya daripada Rasulullah. Beliau belum pernah menjawab panggilan para sahabat dan keluarganya kecuali dengan ucapan labbaik, ya, aku memenuhi panggilanmu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya, sesungguhnya dalam diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Al-Zuhdi. Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan,
Saya bermain bersama anak-anak perempuan di rumah Rasulullah. Mereka adalah teman-teman saya yang sering datang ke rumah untuk bermain. Ketika melihat Rasulullah, mereka terkejut dan berhenti. Setelah beliau mempersilakannya, mereka pun bermain lagi bersama saya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Anas bin Malik berkata, apabila Rasulullah bertemu dengan salah seorang sahabatnya, beliau berdiri bersamanya dan tidak pergi sehingga sahabat itu terlebih dahulu pergi darinya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad. Anas juga menuturkan, suatu hari Nabi SAW berjalan melewati anak-anak. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad dan Az-Zabidi. Masih dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW berpapasan dengan kami. Saat itu kami masih kanak-kanak. Beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum anak-anak. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, itulah salah satu sifat dan akhlak Rasulullah, yaitu berbudi luhur. Untuk berbagai sifat yang lainnya akan kita sambung di bagian selanjutnya ya sahabat. Sampai di sini dulu. Semoga kita bisa menteladani sifat-sifat beliau dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.